Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama video saya. Kali ini saya akan menjelaskan pengendalian emosi dalam pandangan Islam. Maaf ya, karena agak kurang nggak kelihatan. Langsung saja. Di sini nama saya Adelia Paramita, NIM 1920505026, HPMIA, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Raden Patah Palembang. Dosen pengampu Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Langsung saja kita ke materi. Pengendalian emosi dalam Islam itu yang pertama, ketika kita sedang emosi, maka hendaklah kita membaca doa istighza untuk menutup pintu masuknya setan. Di sini, dengan membaca doa ini, maka setan akan menyingkir dan ia tak mampu lagi mengkobarkan api amarah kepada diri kita. Yang bacaan istighza itu yaitu auzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Selanjutnya, ketika kita marah hendaklah kita membaca doa yang artinya, ya Allah, ampunilah dosaku, redamlah murka hatiku, dan lindungilah diriku dari pengaruh setan. Selanjutnya, ketika kita marah, sebaiknya kita menjaga lisan, yaitu dengan cara diam. Karena apabila kita emosi, sebaiknya diam, agar perkataan yang keluar dari mulut kita itu tidak melukai hati orang lain. Langsung saja selanjutnya, merubah posisi ketika kita marah. Di sini artinya, ketika kita sedang berdiri, maka hendaklah kita duduk. Dan apabila kita duduk dan kita masih saja merasakan marah atau emosi, hendaklah kita berbaring. Dan ketika kita masih marah, hendaklah kita mengambil air wudhu. Di sini sebagaimana seperti hadis Abu Dzar RA, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan, apabila kalian marah dan dia dalam posisi berdiri, hendaklah dia duduk karena dengan itu marahnya bisa hilang. Jika belum juga hilang, hendaklah ia mengambil posisi tidur. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Selanjutnya, jika kita masih merasakan emosi setelah kita melakukan beberapa hal tersebut, kita bisa mengucapkan istighfar. Ketika kita marah, perbanyaklah mengucap istighfar karena amalan istighfar dapat menenangkan hati dan pikiran sebagaimana alternatif cara pengendalian emosi menurut Islam. Selanjutnya, jika kita telah melakukan berbagai cara seperti yang telah saya sebutkan, hendaklah selanjutnya kita mengambil wudhu. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang artinya, sesungguhnya marah itu dari setan dan setan diciptakan dari api, bisa dipadamkan dengan air, maka hendaklah kita berwudhu. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Jika kita masih saja merasakan emosi, selanjutnya kita bisa melakukan berzikir. Berzikir ketika kita sedang emosi dapat membuat hati kita menjadi tenang. Dengan hati yang tenang, maka emosi pun dapat dikendalikan. Selanjutnya, mengingat keutamaan menjaga emosi. Dalam suatu hadis, Rasulullah bersabda, siapa yang berusaha menahan amarahnya, padahal dia mampu meluapkannya, maka dia akan Allah panggil di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat, sampai Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang dia kehendaki. Mengingat keutamaan menjaga emosi, maka lebih dari itu banyak juga keutamaan lainnya, seperti kita bisa banyak disukai oleh orang lain, dan kita juga bisa mengontrol diri kita. Selanjutnya, memaafkan. Dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 31, Allah berfirman, yang artinya, dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Artinya, ketika kita sedang marah atau kecewa dengan orang lain, sebaiknya kita memaafkan orang tersebut.
Karena dengan memaafkan, hati kita juga bisa menjadi lebih tenang dan mendapatkan pahala. Selanjutnya, introspeksi diri dan berpikir positif. Introspeksi diri berarti merenungkan setiap perbuatan dan perkataan yang telah dilakukan. Selain introspeksi diri, selalu berpikir positif dalam menghadapi persoalan dan masalah juga menjadikan pikiran tenang. Sehingga dengan membiasakan diri melakukan introspeksi dan berpikir positif, akan menghindarkan diri dari perasaan mudah marah. Baiklah, sekian penjelasan pada video saya kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.